Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas 03 dengan NIM 2202016011034 akan mempresentasikan materi permeabilitas. Permeabilitas adalah ukuran tentang kemudahan cairan, misalnya air, dapat melewati media pori, misalnya pada tanah. Tanah itu dibedakan atas dua, yaitu tanah yang kurang padat dan tanah padat. Tanah yang kurang padat mudah dialiri air, maka rehabilitasnya tinggi, permeabilitasnya tinggi. Sedangkan tanah padat sulit dialiri air, maka permeabilitasnya rendah. Selanjutnya, persamaan Bernoulli. Energi dari sebuah partikel cair dibentuk dari energi kinetik, akibatnya kecepatan. Yang kedua, energi regangan, akibatnya tekanan. Yang ketiga, energi potensial, akibatnya elevasi dan posisi datum. Selanjutnya yaitu persamaan Bernoulli pada aliran yang menembus tanah. Kecepatan dan juga tinggi kecepatan adalah sangat kecil, karenanya tinggi total yaitu tinggi kecepatan ditambah tinggi tekanan ditambah lagi tinggi elevasi. Tinggi total sama dengan tinggi tekanan plus tinggi elevasi. Jika aliran dari A ke B, tinggi total adalah lebih tinggi di A dibandingkan di B. Energi didisipasi pada tanah, dan inilah yang disebut kehilangan tinggi. Selanjutnya itu di setiap titik dan regim aliran, tinggi tekanan sama dengan tekanan air pori atau YB. Tinggi elevasi yaitu ketinggian di atas datum terpilih. Selanjutnya gradien hidraulik. Gradien hidraulik antara A dan B adalah kehilangan tinggi total. Perpanjang satuan. Rumusnya yaitu I sama dengan TH bagian A dikurang TH bagian B per I bagian A dan B. Panjang AB sepanjang garis arus. Selanjutnya yaitu permeabilitas tanah. Hukum Darcy mengatakan Q sama dengan debit yang melewati tanah. K sama dengan koefisien permeabilitas tanah. Selanjutnya A, luas tampang tanah. Selanjutnya AH, kehilangan tinggi total. Selanjutnya AL, panjang ketinggian dalam tanah. Hukum Darcy, kecepatan aliran disimbolkan F adalah proporsional terhadap gradien hidraulik, yaitu I. Sehingga rumusnya sama dengan F sama dengan KI. Permeabilitas dibedakan atas dua, atau konduktivitas hidraulik, dan satuan adalah kecepatan. Selanjutnya nilai permeabilitas. Nilai permeabilitas adalah lempung, lanau, sands, gravels. Tanah berbutir halus plus tanah berbutir kasar. Untuk tanah berbutir kasar, rumusnya itu K sama dengan F dalam kurung E or D. Koefisien permeabilitas K. Beberapa tanah memiliki koefisien permeabilitas. Koefisien 10⁻², jenis tanah kerikil bersih, keadaan drainase baik. Dan selanjutnya, koefisien 10⁻² kerikil bersih, keadaan drainasenya juga baik. Koefisien 1 pasir bersih, keadaan drainase baik. Koefisien 10⁻⁻1 pasir bersih, keadaan drainase baik. Koefisien 10⁻2 pasir bersih campur kerikil,
keadaan drainase baik. Koefisien 10/3 pasir bersih campur kerikil, keadaan drainase baik. Koefisien 10⁻⁴ pasir bersih campur kerikil tidak diketahui. Selanjutnya koefisien 10⁻⁵ pasir halus campur lanau, keadaan drainase jelek. Selanjutnya koefisien 10⁻⁻⁶ pasir campur lanau dan lempung, keadaan drainase jelek. Koefisien 10⁻⁷ lempung homogen, keadaan drainase hampir kedap air. Selanjutnya koefisien 10⁻⁸ lempung kedap air. Selanjutnya koefisien 10⁻⁹ jenis tanah lempung, keadaan drainasenya kedap air. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pengertian rembesan. Garis aliran adalah jejak perjalanan satuan molekul air dari hulu ke hilir. Tinggi tekan berkurang sepanjang garis aliran. Bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya jaring aliran adalah jaring yang berbentuk dari garis aliran dan garis ekipotensial. Selanjutnya, banyaknya rembesan atau disimbolkan dengan Ki sama dengan KH L NF per ND. N itu banyaknya saluran air, persatuan panjang tegak lurus bidang gambar. Selanjutnya banyak D itu disimbolkan banyaknya ekuipotensial, kehilangan tinggi dari ekstrem. Selanjutnya nilai tinggi di titik X. Tinggi total disimbolkan sama dengan HL, jumlah proporsi ekipotensial yaitu X AH. Selanjutnya tinggi elevasi yaitu min Z, tinggi tekanan, tinggi total dikurang tinggi elevasi. Selanjutnya piping pada tanah berbutir kasar. Pada aliran bawah di dekat bendung, gradien hidraulis saat lepas dari lapisan tanah adalah I sama dengan AH alfa H dikurang alfa L per alfa L. Total alfa H sama dengan total kehilangan ketinggian. Bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya, piping pada tanah berbutir kasar. Piping merupakan persoalan yang sangat serius. Piping memicu downstream flooding yang dapat menyebabkan korban jiwa karena perlu faktor keamanan yang memadai untuk menghadapi piping. Selanjutnya yaitu rumus dari piping yaitu F sama dengan IE per I exit. Bisa kita lihat gambarnya. Piping pada tanah berbutir kasar. Jika I exit lebih besar dari gradien hidraulis kritis, maka butiran tanah cenderung lepas di bagian exit aliran dekat bendung. Fenomena ini cenderung berkembang ke arah hulu, membentuk wilayah gerak air bebas hambatan yang semakin cepat, PV. Bisa kita lihat pada gambar. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.